Dan alasannya apa, Bang? Kalau mulai sih, sekarang kita udah jalan 3 tahun ya kalau untuk usaha mandiri. Kalau buat miara kita kan khususnya di sini ikan hias. Ya alasan saya kenapa milih ikan hias ini, ya satu lebih mudah dalam proses penjualannya. Karena di kita kan dikenal di Ciseeng ini kan peternak ikan hias mayoritas. Nah kita manfaatin lah dari nama wilayah kita ini di ikan hias. Makanya saya mau di ikan hias ini. Ya kalau untuk pribadi sih kita megang koki sama koi. Kalau belajar sih kita otodidak ya, artinya dalam segi hubungan, kenal-kenalan, kita makan, ya saling sharing lah. Ya awal kita nyoba di sini, oh ternyata cocok buat di ikan hias gitu. Kalau modal sih kalau kita bicaranya tani ya, kalau di empang ini, ya kalau empang sih ada pribadi ya. Cuman kalau untuk modal awal mungkin kita budget 5 juta lah. Kalau empang sih secara pribadi kita 4 Kang. Buat putaran di 4 itu kita udah cukup sih dengan karantina kolam di rumah itu di atas. Ya sebenarnya saya nggak mau ngeluarin budget dulu ya buat beli bibitan. Saya uji coba breeding dulu. Buat ibaratnya tahu potensi buat kedepannya, saya coba breeding dulu. Alhamdulillah tuh hasil breeding itu tembus untuk koki ya. Satu biang itu saya mencapai 4.000 ekor. 4.000. Masih Akang udah pas lagi awal tuh berapa? Baru koki. Baru di koki. Nah, koinya? Kalau koi sih sama juga, saya uji coba di breeding dulu, nggak mau ngeluarin budget dulu ya, karena saya pengen tahu karakter ikannya dulu. Kalau di koi agak dikit, dia paling 2.000. 2.000 ekor. Itu berapa pasang, Kang, pas awal itu? Satu pasang. Satu pasang berarti dari satu pasang hingga sampai kayak gini sampai sekarang. Alhamdulillah banyak. Kalau untuk penjualan sih kita open ya. Ya khususnya terkadang kan kebanyakan di sekarang ini kan kebanyakan basis online. Ada juga yang nggak mau kena ketipu. Ya kita sih pemahamin lah ya karena basis online ini. Ya kita open, ada yang datang juga, ada yang minta dikirim juga gitu kan. Kalau untuk pemasaran kita sih merekan tembus keluar ya. Kita nembusin pasaran di luar. Ya kalau udah nyampe sih luar pulau kita siap kirim. Oh, keluar pulau berarti? Luar pulau bisa kita sebutin, siap Bang, kirim. biasanya pulau mana aja? Pernah ke Pontianak, pernah perikanan Pontianak ke sana. Terus ke Kalimantan juga pernah. Kalau untuk minimal sih kalau buat ukuran paket ya paling per 100 gitu. Per 100 ekor untuk jenis kokinya. Kalau koi? Kalau koi kadang bicaranya permintaan dia. Kalau dia bicaranya size 10 cm, ya paling kita juga bisa ngeluarin 100 atau 200 ekor. Kalau untuk size 10 cm. Nah kalau untuk bicaranya paket 20 cm, paling kita ngeluarin minimum 20 ekor. Minim 20 ekor. 20 ekor paling. Kalau untuk ikan sih ekor ya. Ekor ya? Ekor tuh ya kita sebulan ini ya bisa tembus ya rendahnya itu 500 ekor. 500 ekor. 500 ekor. Untuk per ekor biasa mulai berapa hingga berapa, Bang, harganya, Bang? Per ekor mulai ukuran size kecil ya. Size kecil itu ngeluarin biasa 500 per 1.000 ekor kalau untuk di tanian kita ini. Ya kalau untuk besarnya paling kita ngeluarin ya bisa nyampe 500 ekor juga sih. Tapi tergantung pesanan juga sih ya. 500 ekor kalau untuk size ukuran jempol ya. Kalau untuk koki itu ya kita mulai per ekornya harga 3.000-an paling. Iya. Terus kalau koi? Kalau koi mulai kita ngeluarin ukuran 20 cm. Biasa kalau tembus keluar kiriman luar pulau kita paket 20 cm itu harga 1 juta sih Kang. Kalau untuk peminat sih kebanyakan di koki. Karena di koki ini Kang kita semua umur menyukai. Kalangan anak kecil maupun dewasa itu lebih seneng di koki ini. Kalau koi kan kebanyakan kalangan penghobi, rumah-rumahan, klaster, ke situ paling peminatnya. Kalau kesulitan di sini terkadang sih hama ya. Kalau kita perawatan di empang langsung itu hama kadang. Ya kadang kan setiap panen kita
Setelah panen empang kosong, mulai bibit isi baru lagi, ada proses racun. Iya, diracun dulu empang ini, udah stabil nggak ada hamanya, ikan-ikan liar kan hama itu kebanyakan, baru kita taruh pembenihannya. Ya paling di hama doang. Paling hama. Hamanya itu ya ikan-ikan liar juga kalau untuk di koki. Kalau bicara ikan hias, kita biasanya musim hujan gitu ya. Resikonya itu kadang terjadi di bibit. Putaran bibit kita agak rentan kalau di musim hujan gitu. Kalau untuk penjualan kan kemarin waktu pandemi ini malah kita bukannya malah menurun, malah banyak. Kenapa banyak? Mungkin yang saya rabanya itu banyak orang yang putus kerja ya karena pandemi. Mereka belajar usaha gitu. Nah omset kita malah nambah untuk pandemi itu. Untuk peningkatan penjualan berapa persen Kang kira-kira? Peningkatan ya nambah 30% lah. 30%? Dari awal mulanya lagi kemarin pandemi. Sampai itu. saat ini masih? Sampai saat ini masih stabil sih. Kalau omset sih kita kadang nggak nentu ya. Paling ya taktor lah, harga kita paling sebulan itu taruh 5 juta kita terima. Kalau buat ikan hias potensi ke depannya sih bagus ya. Yang udah saya alamin ini ya bagusnya karena apa ya? Kalau buat pertimbangan saya ya lumayan omset keluarnya. Ya salah satunya keunggulan di kita ini kan dalam melihara ada kategori jenis-jenis yang bisa kita perkenalkan di luar gitu. Kalau target ke depan sih rencana saya dengan lahan ada di sini, ikan ada di sini, ya insya Allah kita mulai penjualan di luar, ya siap lah buat kirim-kirim ke kios gitu. Setiap kios kita bisa nyuplai. Ada target ke luar negeri juga Kang? Insya Allah ada, kita juga udah mulai ada sending juga keluar untuk pembicaraan lah ya, untuk tahap usaha kita ini udah ada. Udah ada baru? Iya.